Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak dan remaja dan adik-adik sekalian, berjumpa lagi dalam program Api Karunia Tuhan. Dalam episode ke-42 ini kita masih akan mendalami surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Secara khusus pada episode ini, Bapak Kardinal Suharyo akan menyampaikan kepada kita dan mengulas bagaimana nasihat-nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Dan dalam nasihat itu kita bisa menemukan selain tantangan hidup jemaat pada saat itu, tapi juga kita bisa merasakan cinta kasih pastoral, perhatian, dukungan, peneguhan yang dicurahkan oleh Paulus. Bagaimana Paulus mengajak jemaat untuk sehati, sepikir dan taat kepada Kristus dan sebagainya. Banyak nasihat-nasihat menarik yang bisa kita dengarkan. Karena itu, selamat mendengarkan, selamat merenungkan, dan selamat berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita sudah mulai percakapan mengenai surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Pengantar-pengantar umum sudah kita lakukan dan kita sampai pada susunan surat itu. Sudah kita bicarakan bahwa surat itu terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama, seperti biasa, adalah bagian salam dan syukur. Di dalam syukur itu juga terdapat doa Rasul Paulus. Doanya sangat bagus, saya ulangi pada ayat 9, bab 1 ayat 9. Rangkaian itu, dan inilah doaku. Semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk kemuliaan dan memuji Allah. Di akhirnya, puncaknya adalah ayat yang terakhir itu untuk memuliakan dan memuji Allah. Itulah tujuan manusia diciptakan. Akhirnya, semuanya terarah kepada tujuan untuk memuliakan dan memuji Allah. Itu bagian yang pertama, bagian pengantar. Bagian yang kedua, Paulus mulai berbicara mengenai keadaannya. Kita semua tahu, surat ini adalah surat yang ditulis dari penjara oleh Rasul Paulus. Ternyata, meskipun Paulus di penjara, fisiknya berada di dalam penjara, tetapi buah-buah pemenjaraan Paulus itu bukan malapetaka. Sebaliknya, justru karena Paulus di penjara, Injil semakin tersebar. Itulah yang ditegaskan pada ayat 12 bab 1. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Istimewa. Dan dalam keadaan apapun, yang penting Injil itu diwartakan. Dan itu ditegaskan sekali lagi mengenai beberapa orang yang mewartakan Injil dengan maksud yang tidak baik. Jadi misalnya ayat 17.
Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Ya memang agak lucu ya, mewartakan Injil untuk kepentingan sendiri, bukan untuk kepentingan Kristus yang diwartakan, dan bahkan dengan hati yang tidak ikhlas. Maksudnya jelek. Tetapi tentu jauh lebih banyak yang memberitakan Injil dengan maksud baik. Itu ayat 16. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Apapun yang dilakukan oleh macam-macam orang itu, dikatakan pada ayat 18, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan maksud yang jujur. Akhirnya, buahnya adalah sukacita pada ayat 18 dan 19. Itu pesan pertama di dalam bagian kedua. Pesan yang berikutnya mulai dengan ayat 18. Paulus berada di penjara dan dia tidak tahu apa akhir dari pengalaman ini. Dia bisa saja dihukum mati, bisa saja dia dibebaskan. Belum tahu, meskipun rasa-rasanya sudah ada semacam firasat bahwa dia akan dibebaskan. Dan ketidaktahuan ini, ketidakpastian ini, membuat Paulus sampai kepada sikap iman yang sangat menarik. Itu dikatakan pada ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Hidup artinya tidak dihukum mati. Dan kemudian, dan mati adalah suatu keuntungan. Kalaupun saya dimartir, dimati, ya tidak apa-apa. Semuanya nanti bermuara pada ayat 20, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku apabila aku kembali kepadamu. Yang penting Kristus dimuliakan. Tetapi di dalam keadaan yang tidak pasti itu, Paulus masih mengatakan begini, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, ayat 22, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Kemudian dia mengatakan, ayat 23, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Lebih baik bagi Paulus pribadi karena jelas mati itu jalan menuju persatuan dengan Kristus. Tetapi masih ada pertimbangan lain pada ayat 24, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Jadi lebih baik kalau suruh memilih yang baik mana, ya Paulus lebih baik selesai dengan pekerjaannya ini. Tetapi yang lebih perlu adalah tetap tinggal supaya Injil terus diwartakan. Nah, firasat bahwa Paulus akan dibebaskan itu terungkap pada bagian terakhir ayat 26. Apabila aku kembali kepadamu. Jadi rasa-rasanya terungkap di situ, dari satu pihak ketidakpastian, dari lain pihak harapan untuk kembali kepada orang-orang di Filipi. Itu butir yang kedua. Butir yang ketiga adalah bab 1 ayat 27 sampai 30.
Nasihatnya apa? Nasihatnya ayat 27. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Itu nasihat utamanya. Nah, isinya apa? Berpadanan dengan Injil Kristus itu, ayat 27 bagian berikutnya, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi berjuang demi iman, dan kemudian tidak gentar. Ayat 28, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Nah, tentu untuk terus berjuang dan untuk tidak gentar di tengah-tengah lawan, dibutuhkan kembali lagi dua kata yang saya bedakan, inspirasi. Inspirasi iman itu ada pada ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Itu inspirasi. Jadi kalau berhadapan dengan lawan, menderita, ya memang itulah bagian dari iman. Menerima Injil berarti hidup bersama Kristus dan menderita juga di dalam Kristus. Selain inspirasi, orang-orang Filipi juga butuh motivasi. Motivasinya ada pada ayat 30. Dalam pergumulan yang sama, seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Jadi nasihat itu ada inspirasinya dan ada motivasinya, seperti Paulus sendiri. Berikutnya adalah bab 2 ayat 1 sampai 11. Nasihat supaya bersatu. Nasihatnya ada pada ayat 2. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih dan selanjutnya. Kenapa Paulus memberi nasihat supaya umat Filipi sehati sepikir? Ya jawabannya sederhana ya, pasti mereka tidak sehati sepikir. Seandainya sudah sehati sepikir, ya tidak usah dinasihati. Nah, apa yang membuat mereka tidak sehati sepikir itu? Beberapa ayat dapat kita ambil untuk menjawab pertanyaan itu. Bab 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Kalau orang mulai mencari gengsi, mencari macam-macam, ya salah satu akibatnya mesti perpecahan. Ayat 14, lakukanlah segala sesuatu tidak dengan bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Apa yang di belakang ini dapat kita bayangkan, orang yang dalam hidupnya bersama hanya selalu omong yang dengan sungut-sungut, artinya omong yang tidak menyenangkan, yang tidak memuaskan, mengeluh dan sebagainya itu. Itu pasti tidak mempererat persaudaraan. Demikian juga berbantah-bantahan. Jadi rupa-rupanya di lingkungan orang-orang Filipi juga ada yang sering disebut asal berbeda. Jadi apapun yang dikatakan oleh orang lain harus dilawan. Kalau tidak mengembangkan sikap seperti itu, rasanya tidak eksis. Yang dibalik kata-kata itu kira-kira ya seperti itu, asal berbeda.
Yang lucu atau apa ya, bab 4 ayat 2, itu juga diberi nasihat. Euodia kunasihati dan Sinteke kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Ada 2 nama di situ yang hanya disebut di sini. Nama itu Euodia itu bahasa atau artinya adalah jalan yang baik, jalan yang gampang. Sementara Sinteke itu berarti perjumpaan. Jadi sebetulnya 2 nama itu mengandung harapan supaya kedua orang ini dalam sikap-sikap hidupnya ya bersaudara. Namanya saja seperti itu. Nyatanya tidak. Itu kira-kira sama seperti kalau di dalam bahasa kita banyak yang namanya sabar. Namanya sabar tetapi pemarah, ini tidak cocok dengan namanya. Atau yang namanya Raharjo. Raharjo itu artinya damai, sejahtera. Nyatanya tidak damai, selalu berbantah-bantahan misalnya. Nama yang tidak sesuai dengan perilakunya. Nah ini 2 orang itu seperti itu. Alasannya yaitu tadi, mencari kepentingan sendiri, mencari yang sia-sia, dan sebagainya. Nah, untuk mendorong supaya umat Filipi itu bersatu, sehati, sepikir, yang pertama-tama diberikan sebagai inspirasi adalah Yesus. Itulah yang disebut di dalam yang dinyatakan pada ayat 6 sampai dengan ayat 11. Kita semua sudah hafal ini, seringkali direnungkan. Hendaklah kamu, saya baca mulai ayat 5 bab 2, dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini sekali lagi inspirasi iman, bukan sekedar motivasi. Yang walaupun dalam rupa Allah turun, akhirnya menjadi hamba, akhirnya mati di salib, hukuman orang-orang yang paling jahat, tetapi kemudian pada ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia, yang mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Itu inspirasi iman, seperti Kristus yang merendahkan diri dan kemudian dimuliakan. Jadi kalau kita membaca surat-surat Paulus, nasihat untuk bersatu, untuk sehati sepikir, itu tersebar di mana-mana. Bukan hanya di sini. Banyak ayat yang mengandung ajakan untuk bersatu padu. Kita lihat 1-2 teks. Lalu nanti kita bisa berefleksi loh, kok banyak sekali nasihatnya untuk bersatu padu itu kira-kira karena apa ya? Jawabannya kan jelas, karena memang lebih mudah bermusuhan daripada bersaudara. 2 Korintus bab 13 ayat 11. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu. Jelas, karena ini Korintus.
Dan waktu kita membaca surat Korintus, salah satu masalah paling besar di Korintus adalah perpecahan. Tetapi bukan hanya karena umatnya sedang pecah nasihat itu diberikan, bahkan surat kepada jemaat di Roma yang tidak membahas secara khusus keadaan umat, nasihat seperti itu juga ditegaskan menjadi penting. Bab 12, surat kepada orang Roma, ayat 16. Sama, hendaklah kamu sehati, sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Nah, ini juga alasan perpecahan. Ketika seseorang menganggap dirinya lebih daripada yang lain, pasti yang lain juga tidak suka. Bab 15 ayat 5, surat yang sama. Surat kepada orang Roma, bab 15 ayat 5. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu. Dijelas sekali di situ dalam ayat ini bahwa yang namanya kerukunan, sehati sepikir, itu bukan sekedar buah dari kemauan baik manusia. Bukan sekedar buah dari usaha manusia, tetapi rahmat yang mesti disyukuri. Dikatakan di sini dengan sangat jelas, surat kepada orang Roma, bab 15 ayat 5, semoga Allah mengaruniakan kerukunan kepada kamu. Jadi kalau kita rukun satu sama lain, itu jangan sombong-sombong dulu ini karena watak-watak kami hebat, mesti bersyukur karena itu adalah karunia Tuhan. Nah, yang juga menarik adalah ini. Kita membayangkan kalau orang berseteru, ada perpecahan di antara umat, kita menjadi sedih, kecewa. Sudah begini kok jadinya begitu. Surat-surat Paulus mengatakan mestinya tidak seperti itu. Konflik itu tidak boleh. Meskipun di mana-mana ada konflik, tetapi tidak boleh menghilangkan sukacita. Tidak mudah, bukan? Tidak mudah, tetapi ini hakiki karena yang kita wartakan itu adalah Injil. Injil itu berarti kabar gembira. Nah, kabar gembira ini tidak boleh kalah dengan perpecahan. Kalau karena ada perpecahan lalu gembiranya hilang, itu artinya Injil kalah dengan kenyataan hidup manusia. Tidak boleh seperti itu. Kegembiraan selalu hadir ketika kita sungguh-sungguh secara tulus mewartakan Injil. Kalau senang mungkin hilang, tetapi sukacita dari dalam, buah dari Injil itu sendiri tidak boleh hilang. Itulah sebabnya di dalam surat kepada orang Filipi, ini yang namanya sukacita kan sudah kita lihat ya, itu berulang-ulang. Boleh dikatakan menjadi salah satu kata kunci. Kalau mau diingat kembali, bab 1 ayat 18. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita. Kalaupun ada orang lain
yang mewartakan Injil tidak dengan tulus, untuk kepentingan sendiri, atau dengan maksud yang tidak jujur. Sedih, tetapi kesedihan itu tidak menghilangkan sukacita. Ayat 25 tadi sudah disebut, kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sukacita dalam iman tidak boleh hilang. Itu sampai dengan bab 2 ayat 11. Nasihat berikutnya adalah ayat 12 sampai ayat 18. Tugas murid-murid Kristus itu apa? Pada ayat 12 dikatakan begini, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Taat. Apa maksudnya? Taat kepada siapa? Tentu pertama-tama adalah taat kepada Allah. Sebagai makhluk di hadapan Sang Khalik, kita tidak bisa lain kecuali taat kepada kehendak-Nya. Nah, tentu pertanyaannya, kehendak Allah itu yang seperti apa? Itu pertanyaan yang harus kita jawab. Nah, inspirasinya apa? Taat kepada Allah itu. Bab 2 ayat 8 tadi yang sudah kita baca. Yang ayat 6 maksud saya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Lalu ayat 8, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Itu inspirasi iman, Yesus Kristus. Motivasinya apa untuk taat itu? Motivasinya ya Paulus yang selalu menampilkan diri, memperkenalkan, maksud saya menghadirkan dirinya sebagai teladan. Bab 3 ayat 17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Motivasi berkaitan dengan teladan. Paulus dan teman-teman dia yang mewartakan Injil. Bab 4 ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Tampil Paulus menampilkan diri sebagai contoh, sebagai teladan. Nasihat yang pertama itu taat. Nasihat yang kedua, masih ayat 12, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakanlah keselamatanmu. Ini artinya apa? Keselamatan orang yang percaya itu didasarkan pada Injil. Injil itu bukan pertama-tama buku. Injil adalah Yesus Kristus. Mengerjakan keselamatan itu berarti mewartakan Kristus, mewartakan Injil yang menjadi sumber keselamatan itu. Ada hal yang menarik. Ayat 13 misalnya, bab 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan
maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Yang aktif, yang menjadi pekerja utama menurut ayat 13 ini adalah Allah. Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Nah, lalu kalau Allah yang mengerjakan, apa artinya? Ayat 13, kerjakanlah keselamatanmu. Moga-moga jelas yang saya maksudkan. Kalau Allah mengerjakan semua, lah saya kan hanya ikut saja. Tidak usah berpikir, tidak usah berprakarsa. Tetapi pada ayat 13, kerjakanlah keselamatanmu. Nah, itulah yang kiranya menjadi landasan nasihat rohani Santo Agustinus. Saya kira banyak yang sudah mendengar nasihatnya begini. Berdoalah, jadi berdoa saja, tidak usah yang lain-lain. Berdoalah seakan-akan semua dikerjakan oleh Allah. Jadi bagian kita ya berdoa. Tetapi kemudian nasihat yang kedua adalah bekerjalah seakan-akan semuanya tergantung pada kamu. Nah, itu lalu menjadi kombinasi. Kalau kita berhasil, Allah yang bekerja. Kalau gagal, tidak putus asa karena Allah bekerja. Kalaupun saya gagal, Allah tetap bekerja. Ini nasihat yang menurut saya sangat bagus. Berdoalah seakan-akan semua tergantung pada Allah. Betul ya? Berdoalah, bekerjalah seolah-olah semua tergantung pada kamu. Harapannya apa? Pada bagian ini, harapannya diungkapkan pada ayat 16. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Nah, kalau jemaat di Filipi bertumbuh menjadi jemaat yang subur, jemaat yang mulia, ini menjadi penghiburan bagi Paulus. Karena apa? Karena lalu jelas bahwa semua pengorbanan, semua tantangan yang dihadapi oleh Paulus itu tidak sia-sia. Nah, itulah yang menjadi landasan bagi Paulus untuk yang dia tulis pada bab 4 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku, mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Jadi umat Filipi menjadi mahkota yang membahagiakan Paulus. Itu bagian yang kedua dari surat kepada jemaat di Filipi. Bagian yang ketiga adalah bagian yang terakhir. Dari bab 2 ayat 19 sampai selesai. Apa yang dikatakan ditulis oleh Rasul Paulus pada bagian itu. Bab 2 ayat 19. Ada beberapa bagian, beberapa isi yang berbeda-beda. Yang pertama, bab 2 ayat 19
sampai bab 3 ayat 1. Ini sebetulnya Paulus menulis tentang dua orang yang sangat dekat dengan dia. Yang pertama, ayat 19, ia berbicara tentang Timotius. Yang kedua, pada ayat 25 dan seterusnya, ia berbicara mengenai orang lain yang namanya Epafroditus. Ini adalah orang-orang kepercayaan Paulus. Dan di dalam bagian ini, Paulus berbicara, memberitahukan hal-hal yang berkaitan dengan dua orang itu. Kita coba lihat ayat 19. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ikhwalmu. Jadi Timotius, surat ya, artinya surat itu kan bukan hanya nasihat tetapi berita. Nah ini bagian berita. Timotius akan dikirim ke Filipi, harapannya nanti pulang membawa kabar baik. Hal yang sangat sederhana di dalam relasi antara pemimpin jemaat dengan jemaatnya. Lalu mengenai Timotius diberi pujian yang bukan main dahsyatnya. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan dia dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Pujian bagi Timotius. Nah, mengenai Epafroditus, apa yang akan dikatakan? Sementara itu, ayat 25, kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja, serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Di Epafroditus itu diutus oleh jemaat Filipi untuk menemani, untuk melayani Rasul Paulus yang berada di penjara. Di rupa-rupanya terjadi sesuatu dengan Epafroditus itu, lalu dikatakan pujiannya begini. Ayat 30, sebab karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati. Dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Jadi Epafroditus ini mempertaruhkan hidupnya. Itu ayat 27. Ayat 26, karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati. Diutus di tempat di mana dia bekerja, kena sakit dan keadaannya seperti itu. Nah, rupa-rupanya bab 3 ayat 1a itu adalah penutup surat ini. Karena ayat ini mulai dengan akhirnya. Nah kan sudah berakhir kalau akhirnya. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Selesai. Tetapi nyatanya suratnya tidak selesai. Nah, itu tentu masalah teknis yang mesti ditafsirkan. Kita tidak usah masuk ke tempat itu, nanti malah tidak kehilangan benang merah. Kita teruskan saja seolah-olah ini bukan, ya suratnya ya begini ini, sudah. Dengan demikian kita lihat bab 3 ayat 1b sampai dengan ayat 16. Ini Paulus menggunakan kata-kata yang kasar lagi.
kebenaran yang sejati. Sebetulnya dia bicara tentang dirinya sendiri dalam hubungan atau dalam perlawanan dengan tanda petik musuh-musuhnya. Moga-moga dapat dibayangkan kalau ini memang satu surat, begitu bagus hubungan Paulus dengan orang-orang Filipi, tapi ketika dia berbicara dengan orang Filipi yang begitu baik itu, dia ingat lagi akan perkaranya dengan musuh-musuhnya. Menuliskan hal ini kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Ayat 2, coba dirasakan itu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Ngeri. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Jadi siapa pula ini yang dipanggil dengan kata-kata yang tidak bagus ini? Anjing-anjing. Mungkin ini adalah lawan-lawan Paulus yang selalu mengikuti dia, yang selalu mencela dan mempersoalkan Injil yang dia wartakan. Nah, kalau benar demikian, ini adalah orang-orang Kristen yang berasal dari lingkungan Yahudi yang keras, yang masih mewajibkan tata adat istiadat Yahudi, diwajibkan untuk siapapun yang ingin menjadi murid Kristus. Sementara posisi Paulus jelas. Dia masih berbicara mengenai penyunat palsu. Nah, saya kira jelas, ini adalah kosakata yang dulu sudah sering kita temukan di dalam surat kepada orang Korintus. Tentu yang akhirnya menjadi semakin lebih penting daripada yang lahiriah itu adalah ayat 3. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah di dalam Kristus Yesus. Nah, ketika dia ingat akan musuh-musuhnya yang dia sebut dengan kata-kata yang kasar tadi, Paulus tidak bisa mengendalikan diri. Kalau mulai ingat itu, dia sudah emosinya naik. Itulah sebabnya dia berlaku tanda petik bodoh, maaf. Karena apa? Karena dia lalu bersombong-sombong diri. Itulah yang dikatakan pada bab 3 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Tuh, Paulus terjebak oleh permainan musuhnya. Lalu dia daftar ini, kehebatannya dia sampai ayat 6. Tidak ada yang lebih daripada dia. Tetapi, nah ini kata ini menjadi sangat penting pada ayat 7. Tetapi, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Untuk menegaskan kepada orang-orang Filipi bahwa dia juga bisa mempunyai kemegahan seperti yang lain-lain itu, tapi semuanya itu sekarang menjadi sampah karena Kristus. Kenapa Kristus menjadi sangat penting? Nah, ayat 9. Dan berada dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan karena dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Kembali lagi,
inti dari permasalahan iman, orang selamat karena apa? Karena usahanya sendiri, dengan menjalankan hukum Taurat, atau ritus-ritus apapun, atau kebenaran karena iman akan Yesus Kristus. Dan jawabannya sangat jelas, yaitu dikaruniakan kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Akan menjadi masalah teologi terus yang tidak akan pernah selesai. Paulus bicara lagi mengenai dirinya mulai ayat 12 sampai 14. Apa yang dilakukan oleh Paulus untuk sampai kepada kebenaran itu? Dia mengatakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Jadi kembali lagi soal bekerja itu ya, ini soalnya dialihkan menjadi dengan kata lain menangkap. Jadi bukan Paulus yang menangkap Kristus, tidak bisa. Tetapi aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Jadi kalaupun Paulus sudah ditangkap oleh Kristus Yesus, tidak berarti semuanya beres. Tinggal ditangkap saja lalu diam. Enggak. Paulus mengatakan, aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya. Jadi kalau dalam bahasa yang lain, rahmat itu mesti diterima di dalam keputusan bebas. Keputusan bebas itu diwujudkan di dalam segala usaha untuk menerima rahmat itu supaya menjadi kenyataan. Nah, kalau Paulus menjadi seperti itu, tidak berhenti di situ, pada ayat 15 dan 16 menyusul ajakan. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Itu ajakannya. Jadi, saya kira ceritanya tidak terlalu sulit jalan pikirannya. Paulus mengajak supaya umat Filipi taat, pertama, dan kedua mengerjakan keselamatan. Dalam arti tadi, mengerjakan keselamatan, tapi keselamatan itu dikerjakan oleh Allah. Contoh ditampilkan Timotius dan Epafroditus dan dirinya sendiri. Sesudah menampilkan dirinya sendiri, ia memberi ajakan. Marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Bagian yang terakhir adalah bab 3 ayat 17 sampai bab 4. Mungkin sebelum yang terakhir ya, nanti masih ada nasihat-nasihat terakhir. Bab 3 ayat 17 sampai bab 4 ayat 1. Yang pertama, tadi sudah kita baca, ayat 17. Paulus mengajak umat Filipi untuk meneladan dia. Meneladan dia itu artinya apa? Artinya hidup di dalam Kristus dan berjuang untuk dia. Itulah yang selalu dilakukan oleh Paulus. Berusaha hidup di dalam Kristus, menangkap dia ditangkap, itu artinya hidup di dalam Kristus dan berjuang untuk dia.
dia masih berbicara lagi, nah itu kembali lagi ya. Jadi ketika kita bisa membayangkan ketika Paulus itu terus dibayang-bayangi oleh musuh-musuhnya, rupa-rupanya musuh-musuh itu memang tidak bisa lepas dari pikirannya dia. Itu dikatakan masih pada bab 3 ayat 18 dan 19. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka adalah perut mereka. Kata-kata itu keras ya. Itu lawan-lawannya dia. Lalu yang bukan lawan, orang-orang Filipi diajak bagaimana? Ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Lawan-lawan lagi. Nah, berhadapan dengan lawan-lawan, yang berhadapan dengan tanda petik kita itu, nasihatnya adalah bab 4 ayat 1. Berdirilah juga dengan teguh di dalam Tuhan. Nah, bagian yang paling akhir tentu saja adalah nasihat. Bab 4 ayat 2 sampai 9 dan bab 10 sampai dengan ayat 23. Bab 4 ayat 2 sampai 9 nasihatnya. Sehati, sepikir. Ayat 4, bersukacitalah. Ayat 6, jangan hendaknya kamu khawatir. Nah, ayat 8 ini menarik. Ada daftar. Jadi akhirnya, saudara-saudara semua, Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengarkan, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Apa istimewanya? 6 nilai itu tidak diambil langsung dari kitab suci Perjanjian Lama, tetapi diambil karena merupakan nilai-nilai luhur di dalam budaya Yunani. Moga-moga menjadi jelas betapa pentingnya itu. Jadi ketika Injil diwartakan ke wilayah Yunani, hal-hal yang baik di dalam kebudayaan Yunani itu diangkat. Itulah 6 nilai yang disebut di situ, tetapi ditempatkan di dalam konteks baru. Itulah yang dikatakan pada ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, dan selanjutnya. Jadi dari satu pihak ada nilai-nilai luhur dalam budaya Yunani tempat Injil itu diwartakan. Bagian lain adalah ajaran Paulus yang tadi itu dikatakan telah kamu pelajari, telah kamu terima, telah kamu dengar. Lakukanlah itu. Saya kira prinsip seperti ini, itulah yang menjadi cita-cita dari gereja dimanapun sekarang ini, nilai-nilai luhur di dalam kebudayaan setempat, itulah yang diangkat menjadi nilai-nilai mulia di dalam rangka iman Katolik.
Maka misalnya ada dalam studi inkulturasi, ada tesis yang menulis misalnya selamatan. Selamatan itu kan bahasa Jawa, maaf, budaya Jawa. Sebagai katakanlah nilai, tempat, upacara yang menyembunyikan nilai-nilai seperti yang tersembunyi di dalam Ekaristi. Maka ada yang menyelidiki selamatan dalam budaya Jawa, Ekaristi dalam kitab suci dicoba untuk diselaraskan. Misalnya seperti itu. Banyak sekali studi tentang kebudayaan setempat yang kemudian dipelajari dan diintegrasikan di dalam konteks baru, yaitu iman Kristiani. Terakhir, bab 4 ayat 10 sampai 23. Judulnya sederhana, ucapan terima kasih. Paulus telah menerima banyak hal dari orang-orang Filipi, dari jemaat Filipi. Bahkan Epafroditus sering diutus untuk melayani Paulus selama di penjara. Nah, ini yang penting. Dalam keadaan dibantu seperti itu, Paulus tetap mengatakan, bukan saya yang paling penting, meskipun saya menerima bantuanmu. Kalau saya menerima bantuanmu, pertama, karena saya yakin bahwa umat Filipi itu tidak akan menyalahgunakan kebaikan mereka untuk kepentingan mereka. Tetapi yang dikatakan Paulus adalah ayat 17. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Jadi dengan membiarkan umat jemaat di Filipi itu membantu Paulus melihat jemaat bertumbuh di dalam iman. Moga-moga jelas maksud saya. Begini, sekali lagi, Paulus itu tidak mau sembarangan menerima bantuan. Karena dia tahu bahwa bantuan bisa disalahgunakan. Maka dia bekerja sendiri dengan tangannya. Sejauh dapat kita lihat dalam surat-suratnya, bantuan yang diterima oleh Paulus adalah bantuan dari Filipi. Sebetulnya Paulus bisa saja mengatakan, sudahlah, saya tidak ingin bantuanmu. Karena apa? Karena Paulus mengatakan pada ayat 12, aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dia sudah biasa hidup kelimpahan, hidup kekurangan. Jadi tidak dibantu, tidak apa-apa. Karena apa? Keyakinannya dalam segala hal, dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Alasannya apa? Ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi sebetulnya bantuan orang Filipi tidak perlu. Bantuannya adalah atau datang dari Allah, ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan. Nah, tetapi kalau akhirnya Paulus menerima bantuan dari jemaat Filipi, itu bukan demi bantuan itu, tetapi dengan membantu jemaat Filipi bertumbuh menjadi murid-murid Kristus yang semakin kuat di dalam iman. Istimewa.
menurut saya kata-kata ini sangat menarik untuk dipegang, bahkan dihafalkan, ya seperti kata-kata Paulus ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Atau sebagai umat, dengan berbuat baik, kita sebetulnya mengungkapkan harapan kita supaya bertumbuh semakin serupa dengan yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Dengan demikian kita selesai dengan surat kepada jemaat di Filipi. Penutupnya ayat 21, sampaikanlah salamku kepada tiap-tiap orang kudus dalam Kristus Yesus. Salam kepadamu dari saudara-saudara yang bersama-sama dengan aku. Salam kepadamu dari segala orang kudus, khususnya dari mereka yang di istana Kaisar. Menarik bahwa setiap orang itu dipanggil dengan sebutan ini, tiap-tiap orang kudus dalam Kristus Yesus. Jadi dalam arti itu, sebutan orang kudus itu bukan hanya untuk santo dan santa, tetapi untuk semua orang yang percaya kepada Kristus dan dipanggil untuk bertumbuh di dalam kekudusan yang semakin sempurna. Terima kasih, nanti minggu depan kita mulai dengan surat yang lain. Saudari-saudara yang dikasih Tuhan, ternyata sungguh menarik mendengarkan nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Dalam ulasan tadi juga kita mendengarkan ada dua pribadi yang disebut Paulus dan diberi apresiasi, yaitu Timotius dan Epafroditus. Mereka dua pribadi yang memberikan seluruh dirinya bagi pewartaan kabar gembira. Semoga kita juga menjadi Timotius baru, Epafroditus baru, yang menjadi pewarta kabar gembira bagi keselamatan banyak orang. Dan pada akhir surat tersebut, Paulus mengajak jemaat dan tentu kita semua untuk hidup di dalam kekudusan. Mari kita mohon rahmat Tuhan, agar dalam keseharian kita diberi rahmat ketekunan mencapai kekudusan itu. Allah yang Maha Kasih mencurahkan rahmat, perlindungan dan bimbingan kepada kita dan keluarga-keluarga kita dalam hidup sehari-hari, agar kita terus bertekun mencapai kekudusan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa.